Mega Alhamdulillah sehat. sehat Ibu. Yang mohon Pak izin ya Bu ini untuk wawancara hari ini bersedia Ibu? Boleh, boleh, siap. Saya ada tugas dari guru penggerak untuk mewawancari Ibu dalam pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Apakah Bu Eni bersedia? Ya, bersedia Bu Mega. Langsung aja Ibu ya, kita lanjut dengan pertanyaan yang Boleh. Ibu. Selama Ibu memimpin di SMP 135, apakah Ibu pernah menangani kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Masih ada, di tiap sekolah masih ada. Contohnya apa Bu? Contohnya misalnya masalah keterlambatan siswa. Ini kayaknya hampir semua sekolah mengalami ya kejadian situasi seperti inilah. Ya, anak terlambat ke sekolah itu kan jelas-jelas dia melanggar aturan sekolah, karena di dalam tata tertib itu pasti ada keterlambatan. Tapi setelah kita menangani anak-anak yang mengalami kasus keterlambatan, ternyata di situ muncul dilema etika, karena ternyata cenderung anak-anak yang terlambat itu memang memiliki keterbatasan. Misalnya ada yang karena rumahnya jauh, terus orang tuanya juga sama-sama tidak bekerja, sehingga mereka yang tidak mempunyai ongkos untuk ke sekolah. Jadi kalau mereka nggak punya ongkos kan ya gimana caranya, bahkan ada anak yang maksain jalan kaki dengan jarak yang sangat jauh, akhirnya ya lambatlah hadir ke sekolah. Itu etikanya Bu ya. Nah, yang kedua Bu, ini bagaimana? Itu mengidentifikasinya nanti ya, cara mengidentifikasinya ya kita harus mempelajari kasusnya ya, kasus yang terjadi. Kalau misalnya kasus yang terjadi itu memiliki dua pilihan tadi ya, yang sama-sama benar. Ketika kita mengambil keputusan tadi kan anak terlambat, tapi yang terlambat itu karena punya alasan. Nah, sebelum itu kan berarti kita itu pilihannya sama-sama benar ya. Itu dikatakan dilema etika. Tapi kalau misalnya setelah dipelajari, diidentifikasi, ternyata kasusnya satu benar, satu salah, nah itu yang disebut dengan dilema bujukan moral. Itu Bu. Nah, selanjutnya Bu ya. Bagaimana Bu Eni dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepemimpinan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jadi bila suatu kasus yang yang kita alami itu ya sama-sama benar, sebelum kita mengambil keputusan ya kita terlebih dahulu mengkomunikasikannya dulu ke para wakil, kepada guru ya, pokoknya kepada seluruh stakeholder yang ada di sekolah. Nah, nanti ketika kita mengambil keputusan juga kita harus mempertimbangkan keputusan kita itu harus lebih memprioritaskan kepentingan murid ya. Jadi tidak lebih contoh mementingkan kepentingan sekolah, tapi kepentingan murid itu yang utama. Terus kita juga sebelum mengambil keputusan ya harus memikirkan dampaknya nanti, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Langkah-langkah atau prosedur apa yang Bu Eni lakukan selama ini? Yang pertama, langkah yang kita harus lakukan adalah menelaah kasusnya. Kemudian setelah kita telaah, kita identifikasi apakah itu benar atau salah ya. Setelah kita identifikasi baru kita buat keputusannya ya. Nanti setelah keputusannya kita putuskan bersama-sama ya harus kita sosialisasikan. Ya, selanjutnya Bu ya, apakah Bu Eni anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Ya, efektifnya seperti apa Bu? Ya, yang paling efektif kita harus melakukan pengujian kasus itu, apakah keputusannya itu benar vs benar atau benar vs salah.
apa yang merupakan tantangan dari Bu Eni dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang Ibu Eni alami? Setiap kita mengambil keputusan pada kasus-kasus yang terjadi di sekolah, kan pasti ada hasil keputusan yang kita buat itu pasti ada pihak yang merasa puas, tapi ada juga pihak yang tidak puas. Nah, berarti kan saya sebagai pimpinan itu harus memberi pengertian kepada orang-orang yang merasa tidak puas dengan keputusan kita gitu. Karena itu biasanya kan pasti mereka menilainya mereka harus kasih pengertian. Iya. Adakah jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika untuk menyelesaikan masalah tersebut, atau ada prosedurnya atau tidak? Kalau jadwal khusus sih tidak ada ya. Jadi jadwal khusus untuk menangani kasus dilema etika itu tidak ada. Ketika ada kasus baru kita selesaikan secara langsung ya. Prosedurnya tadi ya, kita harus pelajari, kita identifikasi, baru sampai kita ambil keputusan. Faktor-faktor apa yang Ibu Eni selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Kerjasama kolaborasi dengan para wakil, para guru, staf, ya, termasuk para tenaga kependidikan. Bersama kolaborasi, ya, kolaborasi. Nah, yang terakhir Ibu, semua hal yang tadi Ibu udah omongin, udah kita bicarakan, pembelajaran apa yang dapat Ibu Eni petik selama pengalaman Ibu mengambil keputusan? Pelajaran yang dipetik ketika kita mengambil keputusan yaitu kita harus menjalin komunikasi ya, dan kolaborasi ya, terhadap para warga yang ada di sekolah. Jadi kita jangan mengambil keputusan sendiri, pokoknya apapun kita komunikasikan dan kita kolaborasikan bersama-sama. Itu pelajaran itu komunikasi dan kolaborasi. Jadi kesimpulannya memang harus berkolaborasi ya dengan semua pihak ini. Terima kasih untuk Bu Eni ya untuk wawancara hari ini. Iya, sama-sama Bu Mega. Semoga apa yang kita bicarakan bermanfaat. Amin. Iya. Mohon maaf Ibu untuk mengganggu waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersedia kan di wawancara kami berdua? Bersedia, tapi kenapa pilihnya CPS 13? Kebetulan di kedai sekolah. Oh iya, baiklah. Boleh deh, iya. Masuk akal. Langsung ya Bu Ya, baik-baik, silakan. Ya, selama ini selama ini Ibu selaku kepala sekolah, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan nilainya kita atau pencemaran? Ya. Sebelumnya nih pertanyaan agak ini juga ya, bahasanya tinggi ya. Sementara saya itu kepala sekolah SD, tapi insya Allah coba jawab. Ada beberapa kasus, ada dilema, ada motivasi dan lain sebagainya, bahwa kasus di SD itu ya bermacam ya, karena anak-anak masih usia dini kan. Jadi kasusnya dari mulai anak yang kecil banget, kemudian anak yang biasa mungkin bangun aja susah atau apa gitu, kemudian ada anak yang udah menjelang remaja gitu. Jadi ini kasusnya kita terpisah. Ada kasus yang masih ke ibu, masih ke kanak-kanakan, dan ada anak yang menjelang remaja. Itu tentunya kita bisa memisahkan kasus demi kasus ini harus selesai gitu, bisa memilih dengan baik gitu, supaya sesuai dengan kondisi dari anak tersebut. Mungkin kita Iya, kasusnya apa misalnya? Mungkin misalnya tadi ada anak yang suka tidur atau itu, atau dalam belajar ada kurang motivasi. Iya. Dan bagaimana itu Bu? Iya, anak-anak itu sesuai dengan lingkungan sekolah dulu kali ya. Lingkungan sekolah kita itu bukan termasuk orang tuanya yang
kemapan dalam ekonomi. Jadi mereka kadang-kadang pagi itu misalnya kasusnya anak kenapa di sekolah bisa tidur atau ke sekolah datangnya terlambat, karena memang perhatian orang tua, banyak yang orang tua pagi-pagi berangkat sebelum anaknya sekolah. Jadi kadang-kadang orang tua sudah berangkat, anaknya masih di rumah, nggak ada yang bangunin tuh. Pastinya dia sekolah pasti terlambat. Kalau ada yang tidur di sekolah itu, ya seperti kasus tadi pagi ada anak kok tiduran di sini, ya dia memang di rumahnya itu tukang apa ya, suka mungkin nungguin orang tuanya pulang malam atau apa. Itu bisa terjadi di sekolah saya khususnya. Nah kalau di sekolah lain kasusnya beda lagi. Iya. Berarti kurang perhatian ya Bu? Kurang perhatian orang tua. Ya. Terus selama ini bagaimana Ibu menjalankan atau mengambil keputusan di sekolah ini, terutama kasus-kasus yang terdapat ada dua kepentingan tuh yang sama-sama benar atau mengandung nilai kebajikan. Ya. Pertama untuk nilai kebajikan dulu kali ya. Kebajikan itu kita guru ini kan dianggap sebagai rumah kedua. Sekolah ini rumah kedua. Gurunya otomatis orang tuanya yang kedua, bahkan melebihi orang tuanya kadang-kadang, karena anak ke sekolah kadang ada yang belum mandi, suruh mandi, ada yang belum sarapan, suruh sarapan gitu. Jadi bahkan anak yang nggak masuk ke sekolah aja kita jemput. Begitu. Itu ya secara sosial seperti itu. Nah kalau menurut kepentingan yang benarnya tidak seperti itu dong, harusnya sama-sama tanggung jawab itu ada orang tua. Itu yang paling benar, orang tua tuh bertanggung jawab untuk anaknya. Tapi kalau sudah kejadian di sekolah ini, kita ikut terlibat sebagai orang tua yang benar-benar orang tua di sekolah dan benar-benar orang tua bagaimana orang tua seharusnya di rumah gitu ya. Jadi kita tuh memang serba bisa ya lama-lama. Itu hebat ya Bu. Hebat ya. Luar biasa. Semuanya bisa semuanya. Bisa semua kita mah iya. Kayak anak kecil, kalau anak yang sudah gede-gede juga beda juga, kita belum tentu bisa menghadapinya. Makanya saya dipilih di SD nggak di SMP, kan ibu-ibu di SMP. Lebih sabar Iya. ya Bu ya kalau di SD ya. Kesabaran tentunya, kesabaran pokoknya untuk orang tua ini anak-anaknya. Langkah-langkah apa yang atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya. Langkah-langkahnya kita melihat dari status ekonomi, kemudian keadaan keluarganya, itu penting kita tahu anak itu ini anak siapa gitu ya, ayah ibunya kerjanya apa, karena banyak yang ini untung ada biasanya ada 3 anak nih sampai jam 4 belum dijemput gitu, ditanya orang tuanya nunggu pulangnya itu nunggu ibunya jemput. Jadi menjadi tanggung jawab sekolah nih anak kalau kayak gini. Itu sampai anaknya kelas 6 loh. Alhamdulillah yang satunya udah lulus, tinggal 2 lagi, kelas 5 sama kelas 4 masih ada di sini. Jadi tiap hari main aja di sekolah. Jadi kita ikut menjadi ini penitipan juga, iya kan? Jadi ikut bertanggung jawab juga kalau kita pulang anaknya belum pulang. Nanti kalau ini wah tanggung jawabnya berat dah. Tuh. Iya. Berarti ada tidak atau hal-hal apa yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan kasus seperti ini? Kalau kasusnya udah terlalu berat, pastinya orang tua kita dipanggil ke sekolah untuk duduk bersama, membicarakan kondisi si anak itu, mulai kita memberikan keterangan dari mulai perkembangan belajar, kemudian cara dia etika di sekolah, pembiasaan yang baik, itu ini menyampaikan ke orang tua atau wali. Itu langkah yang pertama. Dan tentu saja itu sudah diketahui oleh seluruh segenap guru di sini. Jadi guru kelas lain itu tidak hanya mengenal kelas dianya sendiri, tapi kelas adik-adiknya atau kelas kakak kelasnya pun semua guru tahu gitu. Jadi guru tuh mengenal seluruhnya. Kalau SD mah kan masih hanya 250 ya, jadi masih dikenal lah semuanya gitu, nggak sampai Beda ribuan. sama SMP asal Kalau SMA SMP kan SMA, wah itu jumlahnya udah masya Allah. Di atas Kita tuh 500. bener-bener 200 tuh ya mengenal sifat masing-masing. Hafal jadinya ya Bu ya. Apal iya.
langkah-langkahnya itu orang tua harus tahu bahwa kolaborasinya ini. kegiatan di sekolah itu ya orang tua jangan acuh tak acuh ya, walaupun mereka sibuk ataupun apa, kasih taulah dia itu pekerjaannya apa, seberat apa ke kita, jadi kita tuh paham, memaklumi kondisi anak-anak. Ya, selanjutnya Bu ya, Ya. hal-hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika di Ya. sekolah ini? Tantangan itu kadang-kadang menurut kita sudah berat ya untuk anak ini. Dalam keputusan sekolah juga harus begini-gini. Begitu kita kasihkan kasus itu ke orang tua kadang-kadang tidak terima kalau anaknya itu berkebutuhan khusus ya kan, atau ada ada yang harus dirujuk ke misalnya ke pihak lain atau apa. Kadang-kadang orang tua itu tidak semuanya, karena mereka selalu memberangkan anaknya itu benar, semua anaknya benar gitu ya kan. Jadi apa tantangan buat kita, sementara menurut kita begini, orang tua yang taunya itu anak kandungnya begini-begini padahal hidup hari-harinya dengan sekolah. Itu tantangannya ya Bu ya. Tantangan itu, iya. Apakah ada sekolah ini memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Ya. Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sesuai jadwal yang untuk menyelesaikan, bentuk dan prosedurnya seperti apa? Ya, kalau jadwal tertentu itu nggak ada, karena bila ada kasus yang mendadak, mendesak, ya harus diselesaikan saat itu juga. Nah, tapi kalau misalnya ada kasus itu tidak dapat diselesaikan pada tahap pertama, maka akan kita lakukan tahap kedua, ketiga, selanjutnya sampai kasus itu selesai. Tuntas ya Bu ya. Sampai tuntas. Tidak boleh kasus itu melebar keluar yang bukan ranahnya, sementara kasus belum kelar nih di sekolahan. Kita harus selesai saat itu juga. Selesaikan Gitu. langsung ya Bu ya. Mau memerlukan sekali, 2, 3 kali pertemuan, kalau itu kasus belum selesai, kita belum selesaikan. Contoh kasus ya, anak berantem nih. Berantem di luar jam waktu sekolah. Itu misalnya ini anak dalam masa libur ya, tapi melibatkan itu disebutnya kan namanya anak SD sekian. Nah, sekolah kita ke bawah-bawah, kita selesaikan tuh anak ini berantemnya sama anak SD mana misalnya gitu. Panggil kita pihak orang tua, pihak guru di sekolah sana gitu. Pihak orang tuanya kita panggil juga, selesaikan masalah itu sampai ada pernyataan yang menyatakan bahwa dia siap menjaga anak itu sampai menjadi baik lagi. Itu kasusnya sih. Tahuan sendiri. Nah, terus nih apakah faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu sekolah ini dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema? Faktor yang mempermudah ya, kita kan seperti guru, dia akan menyelesaikan kasus di dalam kelasnya. Kalau dia tidak selesai oleh guru, maka dia akan meningkat ke kepala sekolah. Kepala sekolah kalau misalnya memerlukan keputusan itu dibicarakan dalam forum, kita bicarakan bersama. Kalau dalam forum itu masih ada ketindak lanjut, maka kita akan ke pengawas, ke satlang atau apa gitu. Jadi berjenjang lah gitu. Yang penting kita menyelesaikan dulu di bawahnya sampai tuntas. Kalau nggak tuntas, perlu tahapan-tahapan serius, ya tindak lanjut sampai kelar. Iya. Ya, ada tahapannya. Semua ini pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Ibu selama pengambilan keputusan dilema etika? Ya. Menjadi dewasa untuk guru-guru, menjadi lebih memahami karakter anak didik kita yang berbeda dari masing-masing anak ya. 200 siswa, 200 karakter, dan itu guru SD tahu semua itu. Tapi hebat guru SD. Iya. Bisa siapa. tahu nih anak ini begini, kemudian hobinya di sini. Sayang aja ini prestasi yang menonjolnya tuh belum ada. Bahkan kita udah berusaha semaksimal mungkin untuk supaya anak ini berprestasi, tapi dilihat dari background kok belum muncul, padahal semangat dorongan itu pasti ada dari kita tuh. Semuanya sudah dijawab. Udahan ya? Sudah. Ayo nanya lagi dong. Terima kasih ya Bu Iya, ya. iya. Ibu Suryati sudah meluangkan waktunya juga, sudah memberikan masukan untuk kita berdua ya. Iya. Mudah-mudahan Ibu kapan waktu kita bisa
boleh Ngobrol lagi, Bu, ya, ngobrol lagi deh ya. Kayaknya kalau diceritakan masalah anak-anak, masalah kasus semuanya juga apa ya, menarik gitu, terusnya berkembang, nggak akan ini, mungkin kita akan cerita lebih lebar dengan banyaknya bukan banyak ya, dengan lamanya pengalaman barangkali ya. Kelas terbangnya udah mau pensiun ya, berarti udah banyak, luar biasa. udah beberapa sekolah, beberapa tempat yang kita Pengalaman juga banyak. datengin, karena kan mutasi itu berbagai sekolah beda-beda, beda lokasi, beda kasus, beda pengalaman. Di ujungnya ini akhirnya kita tinggal apa ya, tinggal beribadah, bersosial kepada anak-anak. Ternyata selama akhir positifnya ya, selama itu tuh menjadi guru itu sesuatu yang luar biasa, menyenangkan. Gak usahlah dihitung dari nominal, alhamdulillahnya kita tidak berkekurangan, itu aja. Mudah-mudahan jadi amal baik buat masa depan, buat dunia akhirat. Kemudian ini juga yang calon-calon kepala sekolah ataupun apa nanti jadinya, mau pengawas mau pejabat apapun, yang penting amanah. Kemudian kalau memang adanya di bidang pendidikan, yang harus dimajukan ya pendidikan, yang harus dibentuk anaknya berkarakter baik. Kemudian kitanya juga tunjukkan bahwa katanya kalau bergerak itu kan menggerakkan, untuk semua bergerak ya kan, gitu kan. Jadi semuanya digerakkan. Jadi yang anak-anak yang belum bergerak, ayo kita ini. Kalau saya kan bukan guru penggerak, jadi caranya cara zaman bahula kali gitu, tapi kita ikut seperti guru penggerak sekarang. Mudah-mudahan sukses apa yang dikerjakan hari ini, bisa dikembangkan. Kira-kira seperti karakternya itu aja. Sukses ya buat semuanya. Terima kasih juga untuk datang ke sekolah kita di sini. Lain waktu kalau diperlukan lagi, pintu terbuka untuk semuanya. Terima kasih banyak. Salam sukses ya angkatan 11.